Potensi wisata alam yang ditawarkan Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara ini dikolaborasikan dengan pengembangan wisata olahraga ekstrim seperti para layang. Eksplorasi ini dilakukan untuk menambah daya tarik wisata. Bersama para anggota para layang Indonesia, yang di dalamnya terdapat atlet-atlet juara dunia kebanggaan Indonesia, atau mereka biasa disebut Sri Kandi Para Layang Indonesia, yaitu Lis Andriana dan Ike Ayu Wulandari, turut mengeksplor para layang di Tanah Masake. Eksplorasi Rongkong ini kita diperkuat oleh Bang Asgaf. Beliau adalah Ketua Para Layang Indonesia. Selamat sore Bang. Siap, selamat sore. Gimana sepuh saya ini ini? Kita misi kita gimana sampai saat ini kelihatannya? Syukur alhamdulillah ya. Luar biasa. Memang ya? Ini sebuah aktivitas yang menurut saya luar biasa hari ini kita. Yang pasti semoga pemberdayaan masyarakatnya itu berjalan lancar ya. Jadi setiap tempat yang kita mau buka atau eksplorasi itu kita harapkan terjadi multi efek ya, baik dari sisi peningkatan SDM masyarakatnya maupun dalam sistem kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Itu paling penting. Berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu paling penting. Perjalanan pun dimulai. Untuk sampai ke Buntu Todan, dari desa Marampa, kami menggunakan kendaraan roda 2, sebelum akhirnya berjalan kaki menuju Buntu Todan. Ini posisi terakhir kita naik ojek. Nah setelah itu jalan kaki kira-kira setengah jam di sini. Terus perlengkapan kita dibawa sama porter. Semoga sukses. Yuk. Selama melakukan perjalanan menuju lokasi lepas landas, jalur yang kami tempuh sangat curam. Membutuhkan stamina yang sangat tinggi untuk bisa sampai ke puncak. Beruntung, atas bantuan masyarakat Rongkong yang sudah menebang alang-alang ini, sedikit memudahkan jalur perjalanan kami. Parasut, harness, atau kursi penerbang dan pelindung kepala sudah digunakan. Mengukur kecepatan angin pun sudah dilakukan. Satu persatu dari kami mulai bersiap untuk terbang. Antusiasme masyarakat Rongkong untuk menyaksikan jalannya kegiatan ini juga terlihat saat para pilot para layang satu persatu mulai mendarat. Tak bisa disangkal, Rongkong memang sangat menawan. Terlebih lagi jika dilihat langsung dari atas langit. Walaupun perjalanan menuju lokasi lepas landas cukup melelahkan, tapi semua itu terbayarkan oleh kecantikan panorama Rongkong. Eksplorasi kita diperkuat oleh Sri Kandi Penakluk Dunia. Ya, Lis Andriana 3 kali berturut-turut menjadi juara dunia dan kita jadi makin pede dengan adanya beliau. Beliau ini mentor saya yang saya belajar banyak dari dia. Gimana pengalaman ikut eksplorasi ini?
selama kan terus sering eksplorasi kan? Iya. Ini gimana? Di sini itu mana ya? Masing-masing tempat punya karakter masing-masing Om ya. Di sini itu ternyata pemandangannya sangat luar biasa. Oh, lebih luar biasa dari yang lainnya. Iya, yang lain juga bilang begitu, banyak. Setuju. Saya ngajak ikon-ikon para layang Indonesia, kan terus terang eksplorasi ini ada kemungkinan gagal. Jadi kalau gagal, yang terbaik sudah mencobanya gitu. Jadi kalau mau gagal bukan karena memang tempat itu nggak bisa, tapi faktanya tempat ini luar biasa. Semesta mendukung kita. Halo Om. Ini satu lagi, Sri Kandi para layang Indonesia. Tempatnya keren banget nih Om. Baru kali ini di Indonesia tempat ini benar-benar memukau. Saya terpesona banget kalau di sini. Nggak basa-basi kan? Nggak basa-basi, serius ini. Karena apa? Tempat terbangnya sudah tinggi. Warganya juga ini formalitas ke kita. Gimana situasinya gitu? Layak untuk diterbangi sempurna atau abu-abu atau setengah-setengah? Jadi ketika saya tiba pertama kali sini lihat kondisi geografis, kita ini berada dalam sebuah mangkok semua. Secara teori angin akan masuk dari atas dan di bawahnya ada perlu dengan downdraft. Ternyata setelah kita terbang itu nggak ada downdraft, itu sama sekali nggak pernah kita temukan. Kita coba terbang pagi, kita terbang siang, terbang sore pun anginnya smooth laminar. Angin lokalnya cukup kuat sehingga potensi downdraft yang kita bayangkan itu nggak ada sama sekali. Sampai hari keberapa kita di sini ini belum pernah saya rasakan ada downdraft. Maka malah terbangnya tuh enak, smooth sekali. Ini luar biasa tempat ini, luar biasa sekali. Oke, ini yang perlu kita sampaikan ke teman-teman di luar bahwa tempat ini potensial untuk pengembangan para layang ke depan. ...81 km dari kota Yogyakarta, saya akan bertemu dengan beberapa teman penggiat olahraga dirgantara, tepatnya para layang. Hari ini kita sedang berada di Puncak Joglo, Wonogiri. Di bawah kita tuh Waduk Gajah Mungkur. Rencana kita akan terbang dengan teman-teman dari lokal setempat. Sedari pagi kami bersiap, namun angin di permulaan bulan ini kurang memadai untuk terbang. Sambil menunggu angin cukup baik, kami berbincang santai di tepian landasan. Kita sambil berharap menunggu cuaca yang ideal untuk melakukan suatu penerbangan, karena di Wonogiri untuk beberapa hari terakhir ini mengalami perubahan cuaca. Semoga di hari ini kita bisa melakukan suatu penerbangan, latihan rutin. Karena di Wonogiri sudah ada komunitas para layangnya di sini untuk membentuk suatu keatletan, juga menuju ke arah prestasi, juga wisata. Yang mana pada intinya di Wonogiri juga sudah melayani terbang tandem para layang. Angin tak kunjung bertiup cukup kencang. Kami pun tak bisa terbang dari titik ini. Teman-teman menyarankan untuk bergeser ke lokasi lepas landas lainnya yang berada di sekitar sini. Lebih rendah, namun angin sekitarnya lebih bagus. Oke teman-teman, kita di sini belum memungkinkan untuk terbang. Kita terbang di level 1 ya teman-teman ya. Kita berangkat ke sana. Yuk bareng-bareng yuk. Oke siap Mas, lanjut. Di bawah kemungkinan bisa untuk take off. Oke teman-teman, semangat. Oke. Setelah sampai ke level 1, kami pun langsung menyiapkan peralatan terbang dan mengamati angin. Kami bersiap melakukan penerbangan di atas Waduk Gajah Mungkur.
Jarak dan angin yang ternyata juga belum membaik membuat kami tak bisa banyak bermanuver di udara. Kami hanya mengikuti arah angin menuju titik pendaratan yang berada di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Walaupun kami tidak terbang terlalu lama karena intensitas angin yang tidak terlalu kencang, kami sangat menikmati penerbangan ini. Karena pemandangan di sekeliling Waduk Gajah Mungkur ini sangat memesona. Waduk Gajah Mungkur yang berada di Kabupaten Wonogiri ini berjarak sekitar 6 km dari kota Wonogiri dan memiliki luas mencapai 1.350 km persegi yang airnya dipasok dari Sungai Bengawan Solo. Air yang menjadi sumber hidup dan penghidupan ini memiliki banyak keramba jaring apung yang dijalani masyarakat sekitaran waduk. Ikan air tawar seperti nila dan patin yang dibudidayakan oleh masyarakat. Setelah menikmati keindahan Waduk Gajah Mungkur dari udara dengan terbang para layang, saya pun tak melewatkan kesempatan untuk melihat langsung budidaya ikan di keramba jaring apung Waduk Gajah Mungkur. Kalau kebanyakan sini itu dibawa ke Jogja, Solo, Cepu, sama ini Rembang. Kalau Rembang itu kebanyakan konsumsi yang lebih besar untuk ukuran paling di atas 6 on up. 6 on sampai yang gede untuk pemancingan. Panen itu kalau dari mulai 0 bibit gelondong itu bisa 4 bulan sampai 5 bulan. Ukuran konsumsi Jogja itu sekitar 1 kilo isi 4, isi 3 sama 5. Soalnya kalau ikan kayak gini panen kan nggak bareng. Jadi dari mulai 0 ini kalau udah ukuran 1,5 bulan ini dipilih, diayak itu pakai ember yang itu, diambil yang kurang agal, terus digedein lagi sampai umur 4 sampai 5 bulan. Terus kendalanya apa Pak sebagai KJA ini biasanya? Kendala satu itu harga Pak. Kalau harga khusus ke Jogja itu nggak bisa menyesuaikan harga pakan. Kalau di waduk sini itu nggak mengandung lumpur. Kalau yang waduk yang lain biasanya ikannya tuh bau lumpur. Di sepanjang jalan pinggiran waduk ini, banyak usaha mikro kecil dan menengah yang menjual hasil dari keramba Waduk Gajah Mungkur. Sangat segar karena masih hidup ya. Selain oleh-oleh khas, dapat juga ditemukan warung-warung makan yang menjual kuliner khas daerah sini, yaitu ikan nila bakar yang berasal dari keramba jaring apung. Saya pun tak akan melewatkan sajian ikan bakar dan goreng untuk menutup perjalanan di Kabupaten Wonogiri.
Pan ini juga Prof juga mewakili Kabupaten Temanggung juga. Selain atlet, ada juga warga negara asing yang mengikuti kegiatan Hike and Fly kali ini. Akan perkenalkan juga teman saya dari Inggris. Halo Mister. Halo Bang, mau deh. Apa Bang? Sudah terbang tadi. Sudah. Gimana, Stuart? Terbang di Indonesia? Ya, bagus. Gimana rasanya? Rasanya selalu sedikit takut. Sudah terbang di mana aja di Indonesia? Saya mulai di sini, Oh, di sini. di Lengkong ya. Ya. Habis sama masih ada lagi tempat lain? Habis ini saya pindah ke Bali sama istriku dan saya terbang di sana di Nusa Dua. Sore di sana. So, lebih banyak di sana, tapi lain karena di sana itu top landing. Ya. Jadi rencana berikutnya Stuart ingin sekali kemana? Buat aku yang lebih penting nikmati aja. Trip ini bagus sekali karena ada orang baik, ya, krunya baik. Nah, kalau kita bisa terbang juga, itu ekstra buat aku. Para layang bukan hanya sekedar memacu adrenalin dan melihat pesona Nusantara dari langit, tapi lebih dari itu. Bisa bertemu dan berkumpul bersama para pencinta olahraga ekstrim ini adalah hal yang luar biasa istimewa.